warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 2010301133. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi sistem genitalia dan urinaria. Nah, yang pertama ada proses pembentukan urin. Prosesnya itu berasal dari ginjal, kemudian menuju ureter, dan di samping kantung kumis yang selanjutnya disekresikan ke seluruh tubuh melalui saluran uretra. Nah, selanjutnya beberapa proses yang pembentukan urin. Yang pertama yaitu penyaringan air dan zat lain dari aliran darah. Nah, proses ini melibatkan bagian ginjal glomerulus, yaitu jaringan kapiler yang dikelilingi struktur seperti cengkeh. Nah, yang kedua pemisahan sel darah, protein, dan zat larut lainnya. Nah, selanjutnya reabsorpsi nutrisi di glomerulus, yaitu penyerapan kembali reabsorpsi untuk memindahkan nutrisi dan air ke aliran darah. Nah, yang terakhir proses sekresi urin. Jadi urin di tubuh kita 95%-nya itu berupa air dan 5%-nya adalah limbah. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, secara perannya organ reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan organ reproduksi laki-laki. Pada wanita tidak hanya menghasilkan gamet hormon saja, tetapi ada juga janin. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur reproduksi wanita bagian eksternal, yaitu ada dua. Yang pertama glitoris. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, secara perannya organ reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan organ reproduksi laki-laki. Pada wanita tidak hanya menghasilkan gamet hormon saja, tetapi ada juga janin. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur reproduksi wanita bagian eksternal, yaitu ada dua. Yang pertama glitoris. Nah, jadi glitoris ini hanya ada pada wanita. Yang pertama glitoris, anak itu hanya ada pada wanita yang merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Nah, selanjutnya yang kedua ada dua sel labia, yaitu labium minor dan labium mayor. Kedua sel ini mengelilingi lubang vagina. Nah, selanjutnya organ bagian internalnya pada wanita. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai penghasil ovum. Selanjutnya ada aviduk atau tuba fallopi, yaitu tempat fertilisasi di mana meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi janin di rahim. Nah, yang ketiga rahim atau uterus merupakan organ kebal yang berotot yang dapat mengembang semasa kehamilan untuk menampung janin maksimal 4 kg. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Musalah ayat 21-23. Nah, selanjutnya pada lapisan dalam di bagian rahim itu ada endometrium, yaitu lapisan yang kaya akan pembuluh darah. Kemudian ada mulut rahim atau serviks.
yang sering terkena kanker seperti kanker serviks. Nah, selanjutnya ada vagina, yaitu bagian yang berotot tetapi elastis, di mana vagina adalah tempat awal masuknya sperma. Nah, di vagina ini terdapat selaput darah atau lumen. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada skrotum, yaitu kantung pembungkus testis. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Nah, selanjutnya ada testis yang jumlahnya itu sepasang, berperan untuk menghasilkan sperma. Kemudian sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Nah, di testis ini ada 3 komponen utamanya ya. Yang pertama tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukan sperma. Kemudian yang kedua sel septorik, yaitu untuk menghasilkan estrogen, dan yang terakhir ada sel leptin, yaitu untuk menghasilkan testosteron. Nah, selanjutnya ada sel sperma. Sel sperma akan dimatangkan dan disimpan dan penyimpanan sperma pertama di epididymis. Setelah sperma matang, akan menuju fase deferens, yaitu mengantarkan sperma menuju vesika spinalos, di mana sperma diberi nutrisi dan dihasilkan beta semen yang berwarna putih. Nah, kemudian menuju kelenjar prostat, yaitu tempat bertemunya saluran sperma dan saluran urin. Selanjutnya menuju kelenjar Koch-Chopper yang menghasilkan kelenjar getah basah, dan terakhir menuju penis, yaitu untuk dikeluarkan. Nah, di penis ini di bagian kepalanya itu ada yang namanya glans penis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.